Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Sukmayadi dengan nomor induk mahasiswanya 3912250006 dari Prodi Sistem Informasi semester 3 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pancasakti Bekasi. Oke, di sini saya akan membuat video ya untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sistem Enterprise dengan dosen pengampunya ialah Bapak Purwanto Eskom MM. Oke, di sini saya akan mengambil sebuah materi ialah tentang accounting process. Apa itu accounting process atau proses akuntansi? Proses akuntansi adalah serangkaian langkah yang dilakukan badan usaha untuk mencatat transaksi keuangan usaha yang meliputi langkah pengumpulan, identifikasi, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pencatatan transaksi usaha tersebut dalam pembukuan perusahaan sehingga diperoleh laporan keuangan. Entitas dapat dipersiapkan, keuntungan dan posisi keuangan bisnis dapat diketahui setelah jangka waktu tertentu. Aktivitas akuntansi sendiri ialah terbagi menjadi 3. Yang pertama ialah akuntansi keuangan. Kegiatannya ialah meliputi pencatatan kegiatan finansial yang bertujuan untuk dapat menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan yang meliputi neraca perusahaan, cara menghitung laba rugi, dan laporan perubahan modal atau laporan laba ditahan selama jangka waktu tertentu. Dan yang kedua ialah akuntansi manajerial. Akuntansi manajemen menjadi elemen kunci yang membedakan antara bisnis yang berkembang pesat dengan yang terjebak dalam kebingungan. Dengan persaingan yang semakin ketat, perusahaan-perusahaan tidak bisa lagi mengandalkan insting semata. Mereka harus mengandalkan data, angka, dan analisis yang akurat untuk membuat keputusan yang bijak. Disinilah peran akuntansi manajemen menjadi sangat penting ya. Terus yang ketiga ialah akuntansi pajak. Akuntansi perpajakan adalah salah satu cabang ilmu akuntansi. Sedangkan pengertian akuntansi perpajakan adalah ialah pencatatan dan penyusunan laporan semua transaksi keuangan untuk mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak atau WP. Nah, di sini kita mulai ke pengenalan tentang ERP ya. Sistem perencanaan ERP. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP merujuk pada perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola data, proses, dan fungsi dalam lingkup suatu organisasi. Ini mencangkup modul untuk akuntansi manajemen rantai pasokan, manufaktur, dan sumber daya manusia. Nah, manfaat penggunaan ERP dalam proses akuntansi. Oke, ini beberapa manfaatnya ialah ada 3 ya. Yang pertama ialah proses akuntansi efisien. ERP memungkinkan proses akuntansi yang lebih efisien dengan integrasi langsung antara modul akuntansi dan bagian lain dalam organisasi. Yang kedua ialah manajemen data yang akurat. ERP membantu dalam mengelola data keuangan dengan akurasi tinggi, meminimalkan kesalahan manusia dalam proses akuntansi. Dan yang ketiga ialah analisis keuangan yang mendalam. ERP menyediakan alat analisis yang kuat untuk memahami kondisi keuangan perusahaan dengan lebih baik. Sini ya tahap implementasi ERP dalam proses akuntansi. Yang pertama tentu ya studi kelayakan. Melakukan analisis dan evaluasi untuk memastikan implementasi ERP sesuai dengan kebutuhan akuntansi perusahaan. Yang kedua ialah pelatihan pengguna. Memberikan pelatihan kepada staf
akuntansi agar dapat menjalankan perangkat lunak ERP dengan benar. Dan yang ketiga ialah penerapan bertahap, ialah menerapkan modul ERP secara bertahap untuk memastikan integrasi yang lancar dengan proses akuntansi yang ada. Tentu ya, dalam sebuah sistem itu ada yang namanya kelebihan dan kekurangan. Di sini saya berikan contoh kelebihan dan kekurangan penggunaan ERP dalam proses akuntansi. Kelebihannya, pertama, mengurangi biaya operasional. Terus bisnis dan data bisa terintegrasi, meningkatkan kolaborasi, produktivitas meningkat, mengelola bisnis menjadi lebih kondusif, membantu pengambilan keputusan, dan skalabilitas. Tentu ada kekurangan. Kekurangannya ialah biaya awalnya tentu ya cukup sangat besar. Terus karyawan juga sulit beradaptasi dengan software ERP, sistemnya yang rumit, celang dalam modifikasi, implementasi memakan waktu yang cukup lama. Di sini saya kasih contoh penggunaan ERP dalam proses akuntansi. Pertama ialah peningkatan pelaporan keuangan. ERP memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang lebih akurat dan cepat. Yang kedua ialah integrasi yang lancar, menyatukan data akuntansi dari berbagai departemen menjadi lebih mudah dengan ERP. Terus yang ketiga ialah analisis yang mendalam, memungkinkan analisis keuangan yang lebih komprehensif dan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Nah, dari uraian sebelumnya, kesimpulan dan rekomendasi penggunaan ERP dalam proses akuntansi ialah kesimpulannya, ERP menawarkan alat yang kuat untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses akuntansi, tetapi perlu dipertimbangkan dengan hati-hati untuk mengurangi resiko tentunya. Dan rekomendasinya ialah menggunakan ERP dalam proses akuntansi dapat memberikan manfaat yang signifikan asalkan implementasinya dijalankan dengan hati-hati dan terencana dengan baik. Oke. Terima kasih, mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi maupun ucapan saya, mohon dimaafkan karena saya juga masih tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.